Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bertegas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat hari Minggu, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan beribadah, kita masuk dalam hari Minggu Advent yang kedua. Sekaligus dalam ibadah ini akan dilaksanakan penyembuhan siri bagi ketiga anak kekasih kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita sepenuhnya untuk menghampiri hadirat Tuhan. Jemaat saya undang berdiri. Mari kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 376 bait 1 dan bait keempat, Ikut Engkau Raja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita nyanyikan lagi bait yang pertama. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut
ikut dalam kesucian lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam ibadah Minggu Advent yang kedua. Untuk itu, mari sama-sama kita persiapkan hati kita dan kita tabiskan ibadah kita. Ibadah hari Minggu Advent kedua ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Dengan Dikau pun. Nats pembimbing Mazmur 25 bait yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jemaat kekasih Tuhan, dipersilahkan duduk kembali dan bersama-sama kembali kita memuji Tuhan. Ku song-song bagaimana ya Yesus datangmu. Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu. Ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamu lagi kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mendengar sambil menghayati ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan bagi kita menurut Alkitab. Kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku.
Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamamu. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah engkau rampas. Janganlah engkau tahan upah seorang pekerja yang berbeda. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Demikian pembacaan hukum Allah. Bapak Ibu diundang untuk berdiri, dan marilah kita dengan tulus ikhlas kita mengaku dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan, menyadari keterbatasan kita untuk melakukan hukum Allah. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami mengaku bahwa kami selalu melanggar kesucian-Mu dengan tidak dengar-dengaran kepada perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu. Kami kurang menghormati orang yang lebih tua dari kami. Juga terlalu sering kami mendukacitakan hati anak-anak kami. Hubungan antar sesama kami kadang-kadang diliputi oleh kebohongan, dan banyak kali terjadi peristiwa yang menyusahkan sesama kami karena terlalu mementingkan diri sendiri. Kami seringkali terjerumus untuk memeras dan merampas, baik secara halus maupun dengan kasar, baik secara terang-terangan maupun dengan cara tersembunyi, atau menahan upah seseorang untuk kesenangan sendiri. Ya Tuhan, lembutkanlah hati kami yang keras, dan ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita sudah mengaku dosa kita, maka dengarlah berita anugerah atau berita pengampunan dosa. Barang siapa di antara kita dengan sungguh-sungguh menyesali dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka dengarlah perkataan Tuhan Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini bersama-sama kita beribadah dan juga dirangkaikan dengan peneguhan sidi bagi ketiga anak kekasih yang ada di depan kita. Dan untuk itu, saudara-saudara atau anak-anak kekasih yang ada di hadapan kita dinyatakan layak untuk menjadi anggota sidi jemaat berdasarkan ujian para tua-tua, dan setelah mereka mengikuti katekisasi, maka pada hari ini mereka akan diteguhkan menjadi anggota sidi jemaat Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Oleh karena terhadap saudara-saudara ini tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan acara peneguhan ini, baiklah sebelum saudara-saudara ini diteguhkan, kita perlu mendengarkan dan menghayati lebih dahulu tugas dan tanggung jawab serta kewajiban setiap anggota sidi jemaat. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, penyertaan-Mu bagi kami dalam persekutuan indah, terlebih khusus bagi ketiga anak terkasih atau saudara terkasih yang sudah siap untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Biarlah pelayanan peneguhan bagi ketiga saudara terkasih atau anak terkasih terlaksana seturut kasih dan kehendak-Mu dan dalam penyertaan-Mu, maka itu menjadi layak bagi ketiga anak terkasih atau saudara terkasih. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, sebagai anggota sidi jemaat, Tuhan memanggil kita semua menjadi saksi-saksinya untuk mengaku Yesus Kristus dan memasyurkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus telah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada murid-muridnya, sebagaimana kesaksian dalam Matius 5 ayat 3 dan yang berikutnya. Pada waktu Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Dan lagi Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga." Tugas dan tanggung jawab ini hanya bisa dilaksanakan jika kita dengan kasih yang benar mau bersekutu melayani dan bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Kepala Gereja di tengah-tengah dunia dan masyarakat sekitar kita. Dengan peneguhan ini, saudara-saudara diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan tubuh Kristus, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus di dunia ini, dan saudara-saudara diizinkan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus dari anak domba itu. Saudara-saudara, ketiga anak kekasih diundang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, di depan kita sekarang berdiri saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuannya sendiri serta mau diteguhkan menjadi sidi jemaat. Untuk menyatakan pengakuan saudara-saudara bahwa saudara-saudara memenuhi panggilan Tuhan dan gerejanya, hendaklah saudara-saudara menjawab dengan tulus ikhlas beberapa pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Yang pertama,
Apakah saudara-saudara mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa saudara-saudara akan menjadi anggota sidi jemaat Tuhan yang setia, serta mau mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak pernah akan meninggalkan Dia, baik dalam hidup maupun dalam menghadapi maut, baik dalam suka maupun dalam duka, serta mengakui Dia di depan manusia? Yang ketiga, apakah saudara-saudara mengaku bahwa sebagai anggota sidi jemaat Gereja Masehi Injili Sangheta Laut, saudara berjanji untuk bekerja di ladang Tuhan dan turut mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan dan sakramen-sakramen, serta bertekun dalam doa dan dalam membaca Alkitab, dan turut aktif dalam pelayanan gereja sesuai karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara masing-masing. Gilbert Danielson Jonathan Otoma Mesa, apakah jawabmu? Ya, terima kasih. Nathanael Geraldi Gitolosang, apakah jawabmu? Ya, Daniel Christian Budiman, apakah jawabmu? Ya, Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berdasarkan pada baptisan saudara-saudara dan pengakuan saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka sebagai hamba firman Tuhan, saya meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota sidi jemaat dari Gereja Masehi Injili Sangheta Laut, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengizinkan saudara-saudara untuk turut mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Saudara-saudara dipersilahkan untuk berlutut. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri.
Berdasarkan pengakuan saudara-saudara, maka sekarang saudara-saudara turut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu saudara-saudara perlu mengingat selalu bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kamu adalah kawan dan anggota-anggota keluarga Tuhan yang dibangun di atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi, dan Yesus Kristuslah batu penjurunya. Kiranya di dalam Dia itulah saudara-saudara bertumbuh sebagai satu tubuh, satu bangunan menjadi bait Allah yang kudus, supaya di dalam Dia itu juga kamu menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saat ini ketiga saudara terkasih dipersilahkan untuk menghadap ke jemaat. Sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita semua menjadi saksi dalam pengakuan mereka. Karena itu, terimalah ketiga saudara-saudara ini sebagai anggota sidi yang baru yang bersama-sama dengan kita sekalian adalah satu di dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus, "Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saat ini ketiga saudara terkasih dipersilahkan untuk menghadap ke mimbar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, tibalah saat dan waktunya bersama-sama kita akan
membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 28, ayat 8 dan ayat 9. Mazmur 25 ayat 8 dan ayat 9. Mengawalinya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang dan menghadap kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai di dalam pelayanan peneguhan Sidi, dan ketiga saudara terkasih sudah boleh menerima berkat peneguhan Sidi masuk di dalam persekutuan anggota Sidi Jemaat yang baru di tengah-tengah gereja-Mu, Gemis Jemaat Depok di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai mereka dalam pengakuan iman mereka, dalam memberikan diri mereka untuk menjadi anak-Mu, menjadi murid-Mu, dan biarlah mereka dalam kasih setia Tuhan terus memiliki hati yang rindu, bukan hanya saat mereka mempelajari kebenaran firman-Mu, pemahaman iman lewat katekisasi, tetapi juga pada saat mereka sudah menerima peneguhan Sidi dan masuk di dalam kehidupan yang baru. Penyertaan-Mu terus menolong mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang rindu untuk selalu mau berjalan bersama dan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kebenaran firman-Mu akan kembali menyapa kami untuk masuk, melangkah, bekerja dan berkarya di minggu Advent yang kedua. Mari Tuhan sertai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami diberikan kemampuan untuk memahami, tetapi juga lebih daripada itu, untuk membawa dalam kehidupan beriman kami setiap perkataan-Mu yang akan kami dengar, renungkan bersama. Dan kasih serta kehendak-Mu Tuhan, itulah yang terjadi. Ini kami anak-anak-Mu, sertai dan bersabdalah, kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur, Mazmur 25 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, yang berkata demikian: Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Demikian akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang sudah mendengar firman Allah dan mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom. Malun semahe. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali, sekalipun hanya melalui media yang ada. Kalau yang mengikuti peneguhan Sidi bisa bertatap muka langsung, tetapi bagi saudara-saudara yang ada di rumah, tidak mengurangi semangat dan sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Karena hidup kita sampai saat ini di tengah masa sulit, boleh tetap ada, tetap kuat, tetap sehat, boleh tersenyum, boleh tertawa, dan boleh terus bekerja dan berkarya. Lihat ini ibu-ibu sudah mulai godek-godek dorang, bapak-bapak juga sudah mulai godek-godek. Jadi artinya tetap ada sukacita dan semangat di dalam Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, jika kita belum berkenalan, kemudian orang datang dan berkata, Ibu Ivon itu orangnya baik, orangnya suka humor, tidak suka marah-marah. Bapak Ibu belum kenal saya ya, tapi ketika ada orang datang berkata seperti itu, Bapak Ibu percaya enggak? Percaya enggak? Belum percaya ya? Yang lain percaya enggak? Kok diam? Tengah-tengah. Wah, itu bahaya, Bu. Kalau saya, orang yang saya belum kenal, orang yang saya belum tahu dan diceritakan dia baik, dia suka senyum, saya katakan saya nggak tahu, saya nggak percaya. Iya kan? Orang saya nggak kenal, bagaimana caranya saya mau percaya? Nah, jadi kalau kita ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, sama dengan hubungan antara Daud dengan Tuhan Allah. Nah, berbicara tentang kebaikan, kita dapat melihat dengan jelas bahwa kebaikan manusia dengan sesamanya itu selalu punya motivasi. Motivasinya adalah didasari dengan maksud dan tujuan tertentu. Baik dengan seseorang karena punya maksud, punya tujuan. Dan melakukan kebaikan berharap ada balasan atau imbalan. Semua tertuju pada diri yang melakukan kebaikan. Namun pemazmur atau Raja Daud, dia tahu benar siapa Allah. Dia tahu benar siapa Tuhan. Maka kebaikan yang dilakukan oleh Allah dilihat sangat bertolak belakang dengan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Jangankan di luar sana, dalam gereja pun seperti itu. Ada kebaikan tulus, ada kebaikan yang bulus. Karena saat kita datang bersekutu, banyak hati mempunyai warna-warni. Ada yang datang dengan sukacita, ada yang datang dengan semangat, ada yang datang dengan separuh sukacita, ada yang datang dengan separuh semangat, ada yang datang dengan emosi. Jadi tidak merasakan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan saat kita pulang. Berbeda-beda rasanya. Iya kan? Betul atau tidak Bapak Ibu? Kalau kita sukacita, kita pasti merasakan ya kebenaran firman Tuhan hidup dalam diri. Tapi kalau kita datang tidak dengan sukacita, pasti kita tidak akan mengalami atau merasakan. Daud berkata dalam pembacaan kita tadi, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia tidak menunjukkan jalan kepada orang yang pintar, orang yang mampu, orang yang berhasil dan seterusnya. Tapi dikatakan Tuhan sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, dan Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. 2 kali kata rendah hati dikatakan oleh pemazmur. Kebaikan Tuhan itu nyata bagi pemazmur karena dia kenal siapa Allah, siapa Tuhan, dan kebaikan Tuhan nyata. Sebab pemazmur ia tidak ada waktu untuk tidak punya hubungan dengan Tuhan Allah. Dia selalu mempunyai hubungan dengan Tuhan Allah, dan karena itu kebaikan Tuhan nyata karena tidak selamanya menghukum orang-orang
yang sesat jalannya. Iya kan dalam ayat 8 tadi. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dia tidak hanya menghukum, dia tidak hanya menegur, memberi satu teguran, tetapi dia menunjukkan jalan-jalannya. Kalau manusia kan lebih banyak suka menyalahkan, menghukum, tetapi Allah yang dikenal oleh Daud adalah Allah yang mau menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dan yang kedua, Tuhan memberikan pengampunan dan memberikan kesempatan bagi mereka yang mau menyadari dan mengakui dosanya serta kesalahannya dan mau bertobat. Dan dikatakan orang yang rendah hati. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan menunjukkan jalannya kepada orang yang sesat, tetapi yang rendah hati. Kalau dia sudah sesat, dia sombong, dia angkuh, dia tinggi hati, bagaimana dia mau lihat jalan Tuhan? Tetapi kalau rendah hati, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya. Dan setiap orang yang rendah hati mampu melihat jalan Tuhan, karena mata hatinya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya, bukan kepada persoalannya, bukan kepada dirinya, tetapi tertuju kepada Tuhan. Hanya orang yang rendah hati yang mau menyadari dan mengakui kesalahannya. Dan orang yang rendah hati akan dibimbing, diajar oleh Allah sampai mereka menemui akan jalan kebenaran, terlebih lagi kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, ungkapan dalam doa pemazmur itu menunjukkan karakter Allah. Karakter Allah yang tidak hanya dipahami oleh Daud, tetapi karakter Allah dialami, dirasakan nyata dalam perjalanan hidup dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi Raja Daud. Seperti tadi kan saya katakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, ketika kita kenal, kita menjalin hubungan baik, maka kita tahu persis orang itu seperti apa, karena kita mengalami. Maaf ya Ibu Lian, misalnya sama Ibu Lian, saya suka cerewet, saya suka ngomong, tapi Ibu Lian bilang, biar dia cerewet, biar dia banyak ngomong, biar aja, yang penting dia tambah gode, misalnya seperti itu. Kenapa Ibu Lian katakan begitu? Karena dia tahu marah tetapi tidak mendendam, tidak punya kepahitan dalam hati. Karena misalnya kita sudah berteman, jadi dia sudah tahu, oh kalau marah berarti dia seperti ini, hatinya seperti ini. Karena ada hubungan dekat, itu yang terjadi dalam diri Daud. Dia sangat mengenal Allahnya. Karakter Allah tidak hanya dimengerti, tidak hanya dipahami, tetapi karakter Allah, kebaikan, kebenaran nyata dalam kehidupan Daud. Makanya saya waktu kasih pelajaran katekisasi kepada anak-anak ini, saya bilang pelajaran katekisasi itu bukan untuk dihafal, tetapi pelajaran katekisasi di dalamnya belajar pemahaman iman itu untuk dimengerti, sehingga ketika ada yang bertanya, kalian tidak bengong, kalian tidak bingung, saya mau jawab apa. Dan puji Tuhan, kemarin setelah evaluasi ada perubahan bagi anak-anak ini. Ditanya dengan 3 orang majelis, masing-masing evaluasi secara diskusi untuk melihat apakah ketiga anak ini benar-benar memahami siapa Allah dalam Yesus yang mereka akan mengucapkan pengakuan iman mau mengikuti Yesus. Dan ada perubahan, mereka mau untuk benar-benar merenungkan, oh seperti ini, oh seperti itu.
dengan dasar dari awal mengetahui, merindukan, maka saat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langkah itu bisa pasti tidak akan mudah goyah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam kehidupan, saat ada dalam kesulitan, penderitaan, pergumulan yang berat, bahkan saat menyadari akan kesalahan yang dilakukan, maka setiap orang akan merasakan keadilan Allah seperti Daud. Saat dia menyadari akan kesalahannya, kan Daud tidak setiap waktu dan saat dengar-dengaran kepada Tuhan Allah. Ada saat dan waktu dia ada di keterbatasan, di kelemahan. Ada saat dan waktu dia melakukan satu kelalaian, satu kesalahan, tetapi dia mau kembali kepada Tuhan Allah. Dan dia merasakan sungguh karakter Allah itu. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, saat menderita, ada dalam kesulitan, dalam pergumulan, bahkan saat menyadari kesalahan, Daud sungguh mengalami bahwa keadilan Allah, kebenaran Allah, kebaikan Allah selalu menolong Daud. Menolong untuk tetap kuat, menolong untuk bangkit, dan menolong untuk sadar dan mau bertobat kembali kepada jalan yang benar. Allah memberikan jalan keluar, bahkan mengampuni serta mengarahkan hidupnya kembali. Mengalami kebaikan dan kebenaran Allah membuat Daud senantiasa mau berharap dan bersandar pada Allah, serta kerinduannya untuk selalu berhubungan atau bergaul akrab dengan Allah. Karena dia tahu Allah itu baik, Allah itu adil, Allah itu benar. Ya, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita bergaul, kita tahu orang itu tidak baik, orang itu tidak benar, orang itu jahat, bukan berarti kita mengikuti kelakuannya, karakternya. Tetapi sebaliknya, kita mau tetap teguh dalam iman kepada Tuhan, maka kita tidak akan mungkin terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Karena kebaikan Allah dan kebenaran Allah itu dinyatakan bukan hanya kepada Raja Daud, tetapi kebaikan dan kebenaran Allah itu dinyatakan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi saya mau tanya, kebaikan dan kebenaran Allah itu setiap waktu dan setiap saat, atau dalam susah atau senang, Bapak Ibu dapat merasakan atau mengalami? Bisa tidak dalam susah dan senang kita merasakan, oh itu kebaikan Allah, itu kebenaran Allah? Bisa tidak? Bisa ya? Bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa jika mata hati iman tertuju kepada Tuhan. Namun banyak kali nih Pak, orang-orang itu tidak merasakan tentang kebaikan Allah, tidak mengalami kebaikan dan kebenaran Allah. Bahkan saat merasakan pergumulan, penderitaan dan kesulitan, banyak orang berpikir waktu senang itu ya Allah baik, tapi waktu susah Allah itu baik apa enggak? Bingung kan? Nah, kebaikan Allah kadang sulit untuk kita alami dan rasakan. Mengapa? Karena karakter Allah kita hanya tahu, ya kan? Dari firman Tuhan kita tahu karakter Allah. Oh, karakter Allah itu baik, benar. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus. Dia penuh kasih. Kita hanya tahu dan kita hanya mengerti. Tetapi kita tidak mampu mengalami, kita tidak mampu merasakan. Karena kembali lagi inti daripada kebenaran firman Tuhan, tidak mau bergaul akrab dengan Tuhan. Saat punya masalah, cari teman, bergaul akrab dengan manusia.
tidak bergaul akrab dengan Tuhan, sehingga ketika diberikan jalan salah, kita mengikuti jalan salah itu. Gak usah ke gereja, karena si A atau si B itu dia melayani, atau majelis si A atau si B itu dia ada, gak usah ke gereja. Iya betul ya, saya kan gak suka sama dia, gak jadi ke gereja. Karena apa? Kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang tidak menjadi berkat, karena kita tidak bergaul akrab dengan Tuhan, karena tidak mempunyai atau tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah lewat membaca firman Tuhan dan berdoa. Dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, maka kita akan memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati dalam segala keadaan. Kita akan memiliki keteguhan iman dalam segala keadaan. Kita mampu memahami dan mengimani akan kebaikan dan kebenaran Allah dalam susah pun senang. Dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, kita tidak mudah goyah dalam menghadapi kenyataan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Dan dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, maka kita semakin dibentuk, karena kita mempunyai kerendahan hati. Tuhan kan mengatakan, Allah mengatakan lewat kebenaran firman-Nya tadi, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dan ayat nats pembimbing kita tadi berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kita semakin dibentuk dalam segala keadaan, dan senantiasa mau berharap, bersandar, bahkan mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya saya percaya bahwa Bapak Ibu tahu, segala sesuatu yang baik datangnya dari iblis, tetapi segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah. Di mana kita tahu? Dalam kebenaran firman-Nya. Dan karena itu, bagi kita semua, terkhusus bagi ketiga saudara-saudara terkasih atau anak terkasih, mari dalam segala keadaan bergaullah akrab dengan Tuhan, karena Dia sumber segala sesuatu dalam hidup, yang senantiasa membimbing kita semua pada jalan kebenaran dan hidup, dan memberikan hidup dalam segala kenyataan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah bersama-sama kita bangkit berdiri. Dan sambil berdiri bersama-sama kita minta maaf. Kita akan masuk di dalam persiapan untuk perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara anggota Sidih Jemaat yang sudah mempersiapkan dirinya untuk merayakan perjamuan kudus, diundang berdiri dan bersama-sama kita menghayati kembali arti pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita dan dunia ini. Perjamuan kudus itu setiap kali kita rayakan bukan oleh karena kita sempurna, melainkan karena Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dan melayakkan kita menerima berkat kasih karunia-Nya melalui hal makan roti dan minum air anggur pada perayaan perjamuan kudus nanti. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Setiap orang yang menyadari akan dosanya dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerah-Nya yang kekal. Sebaliknya, yang tidak merasa demikian dinasihatkan supaya jangan duduk serta dalam perjamuan kudus nanti. Karena itu, kita semua boleh yakin bahwa sekalipun dosa dan kelemahan masih ada dalam diri kita masing-masing,
tetapi Allah akan menerima kita dalam anugerah-Nya. Amin. Ketika itu Tuhan Yesus yang tanpa dosa atas kehendak Allah Bapa di sorga mempersiapkan dirinya untuk menerima kematian demi keselamatan kita dari dosa. Untuk itu dengarkanlah kesaksian daripada Rasul Paulus lewat surat 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Amin. Rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Allah Bapa di sorga telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus
untuk menyelamatkan kita dan dunia ini adalah kita menyatakan rasa syukur atas anugerah Allah ini lewat persembahan kita. Amsal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Sementara poin persembahan dijalankan, jemaat ini dari kiriman 163 ayat 1 dan 3. Bagi Yesus itu berangkat. Tuhan, terima kasih untuk kamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang boleh ada, firman yang boleh ada Tuhan. Biar waktu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan untukmu Tuhan. Kasih persembahan ini ialah kami dapat menjadi berkat bagi pelayanan di gerejamu di Depok ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Karena kasih setia, karena kasih karunia-Mu Tuhan, maka kami dilayakan ada dalam persekutuan indah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu Advent yang kedua ini. Dan juga ketiga saudara terkasih, anak terkasih kami
pun diberkati oleh-Mu dengan peneguhan sidih, dengan hati, bibir, mulut mereka sendiri mengucapkan, ya, dengan segenap hatiku mau mengikuti Yesus, memikul salib dan menyangkal diri. Kebenaran firman-Mu melengkapi kami semua, khususnya ketiga anak terkasih, bahwa sebagai orang yang percaya, yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kebenaran firman-Mu membuat kami belajar bahwa Tuhan menghendaki ketika kami mengaku Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, Allah menyatakan kasih dalam nama Yesus. Tuhan menghendaki kami mau memberikan waktu bergaul akrab dengan Tuhan, mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Saat kami berdoa, Tuhan mendengarkan, dan saat kami membaca kebenaran firman-Mu, Tuhan berkata-kata kepada kami. Dengan terus memiliki hubungan yang baik, menjalin hubungan akrab dengan-Mu, kami akan dibentuk dalam iman kami, dalam setiap kehidupan kami, dan terlebih lagi Roh-Mu yang kudus menolong kami semua memiliki kerendahan hati, dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami, di setiap kerja karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, sempurnakan berkati kebenaran firman-Mu bagi kami, agar menjadi bekal bagi kami untuk melangkah di minggu yang baru ini. Kami tidak mudah terombang-ambing, kami tidak mudah terpengaruh dengan segala sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya, kami mau menjadi alat di tangan-Mu, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dan kami selalu mengandalkan-Mu, bersandar, berharap hanya kepada-Mu, karena kami tidak hanya memahami karakter-Mu ya Tuhan, tetapi kami pun mengalami, merasakan dalam segala keadaan karakter Tuhan, kebaikan, kebenaran, keadilan, semua terjadi, dan kami pun rasakan. Kami boleh masuk dalam kehidupan yang baru, memperoleh jalan keluar, jawaban dari setiap persoalan, masalah, bahkan kekuatan dalam segala pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, semua yang sementara beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami mohon, campur tangan-Mu dalam segala sesuatu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dengan cara Tuhan nyatakan. Maka setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang selalu mengarahkan mata hati dan iman yang tertuju kepada Tuhan, memiliki sukacita, damai sejahtera, dan syukur yang selalu ternaik hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi ibu janda, Bapak duda, dan anak-anak yatim piatu dalam kehidupan mereka, dalam penyertaan Tuhan, sukacita mereka juga boleh alami dan rasakan. Dan syukur kembali dipersembahkan karena Tuhan selalu setia dalam segala keadaan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi para majelis, kami semua yang Tuhan pakai di tengah-tengah jemaat-Mu Gemis Depok di tempat ini. Tuhan Yesus, tolong kami dalam setiap gumul kami. Tolong kami untuk memiliki hati yang tulus, mau bergandengan tangan satu dengan yang lain dalam melayani Tuhan. Memiliki hati untuk bekerja, berkarya, dan melayani hanya untuk Tuhan, sehingga kami tidak mudah tersandung atau menjadi batu sandungan satu dengan yang lain di dalam kami melayani, bekerja, berkarya, dan memuliakan nama Tuhan
di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan kelalaian atau kesalahan, dan mohon berkati kami dalam kerinduan kami untuk terus hadir sebagai alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa penyertaan-Mu bagi kami semua jemaat hamba pelayan-Mu, maka gereja-Mu ini tetap dapat hidup dalam persekutuan yang indah. Karena pemilik gereja, kepala gereja adalah Tuhan, maka gereja-Mu tetap hidup karena Tuhanlah yang menjadi sang pemiliknya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut, resort di masing-masing wilayah, bahkan semua jemaat Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut. Di masa pandemi ini, ya Tuhan, berkat-Mu menyertai setiap hamba pelayan-Mu yang Tuhan pakai dari tingkat sinode sampai jemaat, sehingga semua memiliki semangat sukacita di dalam bekerja, berkarya, dan melayani Tuhan. Biarlah apa yang belum dilaksanakan, belum terlaksana di tahun ini, kami percaya Tuhan, di tahun yang akan datang, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Maka ada yang kami lakukan, yang Tuhan percayakan di tahun yang baru dengan program-program yang baru pula. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dalam kebersamaan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah, mereka yang berduka cita akibat kejahatan atau pembantaian yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan penghiburan bagi mereka yang berduka, dan ampunilah mereka yang melakukan kejahatan bagi hamba pelayan-Mu, bahkan jemaat-Mu yang menjadi korban pembantaian. Kami tidak mampu melakukan banyak hal, tetapi kami percaya Allah dalam nama Yesus, Tuhan sang pemilik hidup yang mengatur kehidupan ini. Maka ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami dalam mengatasi masa sulit ini, masa pandemi ini Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu, dan keteguhan iman. Mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah, sampai saat dan waktu Tuhan memberikan jalan keluar untuk mengatasi wabah virus yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami semua, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami sebagai jemaat-Mu, umat-Mu, hamba pelayan-Mu, dalam penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kami dilalui oleh wabah virus yang ada dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami memasuki minggu yang baru ini. Kami mohon ampuni kami dan dengarkan doa kami. Terima kasih Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita. Kita memuji Tuhan, Tuhanku segera kembali ke dunia. Tuhanku segera kan kembali ke dunia, tak satu pun tak akan waktu tibanya di pagi cerah.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari dan dalam tugasmu masing-masing. Hiduplah sesuai dengan firman yang sudah kamu dengar dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dengan urapan kuasa